Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Tadi itu dokumen, ya. Oke, pada kesempatan ini ya, ini adalah mungkin hari terakhir bimbingan kita ya di Invitasi Bank Indonesia, dan sesuai dengan rencana kita hari ini, pada pagi hari ini kita terus presentasi masing-masing ya, masing-masing presentasikan hasil magangnya. Kemudian juga nanti dipresentasikan juga foto dan video-videonya ya. Kemudian nanti setelah itu setelah tantangan ke rumah saya besok jam berapa? Jam 1 ya. Jam 1. Jam 1 1 rumah jam 1 ya. Jangan sampai telat dari rumah ya. Terus saya jam 4 itu ada acara pengajian, jadi nggak besok pengajian. Ada pengajian ya. Gitu. Di jam 1 2 jam cukup lah. Oke, untuk itu nanti tanpa membuang waktu ya. Oke, persilakan siapa dulu presentasi. Ini udah 6, udah lengkap semua ya, 6 orang ya. Sudah, Pak. Di Safa dulu, silakan. Safa dulu. Baik, Pak. Saya share screen ya, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Udah siap. Udah kelihatan, Pak? Ya, saya mulai ya, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Dr. Sparta dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan hasil praktik magang yang berjudul Keterlibatan dalam Grup Rumusan dan Implementasi Kekda pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Sini ada table of content. Yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 gambaran umum tempat praktik kerja, bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, dan yang terakhir lampiran foto kegiatan serta video kegiatan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang, zaman sudah semakin maju dan perkembangan teknologi lambat laun akan menggantikan kemampuan dan skills manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa keunggulan teknologi menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian orang yang tidak memiliki skill khusus. Di zaman yang sudah memasuki era 4.0 ini, membutuhkan sumber daya manusia unggul serta kompeten untuk dapat bersaing dengan SDM lainnya atau bahkan bersaing dengan teknologi. Pada era tersebut, dibutuhkannya kecakapan manusia bukan hanya soft skill, melainkan juga hard skill. Soft skill dan hard skill dapat dilatih dengan mengikuti pelatihan atau terjun langsung pada dunia yang diminatinya. Contoh yang dapat diambil adalah dengan mengikuti praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan tidak hanya berguna untuk memenuhi penilaian dalam dunia perkuliahan, melainkan juga berguna untuk mempersiapkan mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja dan dapat memberikan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Praktik kerja lapangan dilakukan dalam rangka untuk mendorong mahasiswa untuk mengembangkan keterampilannya untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Seperti yang kita ketahui bahwa berbagai industri khususnya industri perbankan juga mengalami perkembangan teknologi yang begitu pesat, bahkan membuat khawatir bahwa keberadaannya atau jasa manusia akan tergantikan oleh teknologi tersebut. Sesuai dengan slogan SNY Indonesia Banking School, yaitu Integrity, Knowledge, dan Skill, kampus berharap akan melahirkan lulusan yang mempunyai skills dibarengi dengan sikap dan ilmu pengetahuan yang cukup untuk menghadapi hal tersebut diwujudkannya dengan praktik kerja lapangan atau magang.
Tujuan ada praktik kerja magang. Yang pertama itu tujuan bagi mahasiswa STI Indonesia Banking School adalah mendapatkan wawasan serta pengalaman bekerja dengan terlibat langsung dan mendalam. Tujuan lainnya itu untuk mengimplementasikan teori-teori kebank sentralan yang didapat saat perkuliahan secara praktek di Bank Indonesia KPW Jawa Barat. Selanjutnya, untuk memaksimalkan potensi mahasiswa STI Indonesia Banking School tidak hanya terbatas di dalam kelas saja, melainkan juga pada praktek yang nyata. Yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas dari diri mahasiswa baik soft skill maupun hard skill. Sedangkan untuk tujuan bagi STI Indonesia Banking School, untuk membina hubungan baik antara STI Indonesia Banking School dengan Bank Indonesia KPW Jawa Barat. Selanjutnya, untuk melakukan link and match kurikulum STI Indonesia Banking School dengan dunia pekerjaan dan melatih mahasiswa dalam melakukan praktek kerja di BI KPW Jawa Barat. Bab 2, landasan teori. Ini adalah profil Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan bank sentral negara Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga independen yang berarti berdiri sendiri. Lebih jelasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Tugas Bank Indonesia antara lain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Kita masuk ke bab 3, gambaran umum tempat praktik kerja. Berikut ini merupakan struktur jabatan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi, khususnya di Jawa Barat. Yang pertama ada Grup Perumusan dan Implementasi Kekda, Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah, yang membawahi divisi implementasi Kekda dan unit kehumasan. Yang kedua ada grup SP, PUR, dan MI, yaitu grup sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah dan manajemen intern yang membawahi divisi implementasi SP, PUR, dan MI, serta membawahi tim implementasi kebijakan SP dan pengawasan SP, PUR. Yang kedua tim implementasi PUR, dan yang terakhir tim manajemen intern. Serta ada ECO, atau Internal Control Officer, dan ada PM atau Performance Management. Fungsi dan tugas divisi perumusan dan implementasi Kekda. Yang pertama, melakukan pengumpulan informasi ekonomi strategis serta asesmen ekonomi dan keuangan untuk mendukung perumusan rekomendasi kebijakan kepada kantor pusat Bank Indonesia dan atau pemerintah daerah. Yang kedua, melaksanakan Regional Financial Surveillance atau RFS. Yang ketiga, memfasilitasi upaya-upaya penyelesaian permasalahan perekonomian daerah yang membutuhkan penyelesaian dari pemerintah pusat. Dan yang terakhir, menyusun rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah berdasarkan hasil asesmen dan kajian. Produk-produk divisi perumusan dan implementasi Kekda. Yang pertama, Diarinas License. Yang kedua, laporan license bulanan dan triwulan. Yang ketiga, data laporan bank dan non-bank. Dan yang keempat, statistika dan atau laporan hasil survei. Adapun produk-produk lainnya yaitu data olahan. License merupakan seseorang yang biasa bertugas dan menghubungkan dua lembaga untuk berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai kegiatan antar lembaga. Berikut contoh produk divisi perumusan dan implementasi Kekda. Jadi Kekda mengeluarkan laporan perekonomian Provinsi Jawa Barat yang saya dapatkan ini per November 2021 yang berjudul Mengawal Optimisme Pemulihan Ekonomi melalui Strategi Dynamic Balancing. Kita masuk bab 4 pembahasan. Kegiatan praktik kerja lapangan dilaksanakan selama 10 hari kerja dimulai tanggal 24 Januari 2022 sampai tanggal 4 Februari 2022 dengan 1 hari libur dikarenakan bertepatan pada tahun baru Imlek pada tanggal 1 Februari 2022. Pada saat melaksanakan praktik kerja lapangan, saya ditempatkan di divisi perumusan dan implementasi Kekda. Adapun mengenai rincian kegiatan yang perlu dilakukan selama melaksanakan praktik kerja lapangan,
yaitu di hari pertama, Senin 24 Januari 2022, penulis diberikan pemaparan materi mengenai kebang sentralan oleh Bapak Taufik Saleh. Kemudian penulis diberikan penjelasan mengenai struktur organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat oleh Kak Wulandari. Selanjutnya penulis beserta rekan-rekan magang lainnya diajak berdiskusi atau brainstorming tema Call for Paper WJS 2022. WJS merupakan singkatan dari West Java Economic Society. WJS merupakan tempat bertemunya para akademisi, pemerintah, dan otoritas serta dunia usaha. WJS diharapkan dapat menjadi media bagi masyarakat dalam menyumbang pemikirannya demi perekonomian yang lebih baik, melalui gagasan yang tidak hanya ditulis secara akademisi, tapi juga dengan cara yang lebih implementatif. Salah satu rangkaian kegiatan WJS adalah Call for Papers. Call for Papers adalah makalah yang dibuat oleh peserta workshop WJS. Hari kedua, Selasa 25 Januari 2022, saya diberi tugas untuk membuat literatur review mengenai Composite Index Agriculture dari jurnal internasional. Saya mengambil review dari literatur yang berjudul Developing Composite Indicators for Agricultural Sustainability Assessment, Effect of Normalization and Aggregation Techniques karya Bjorn Cascade dan Gary. Kedua penulis tersebut melakukan penelitian dengan menerapkan proses metodologis yang membangun indikator komposit dengan sistem pertanian pesisir Bangladesh. Literatur ini bertujuan untuk menunjukkan perbedaan antara normalisasi dan teknik agregasi serta dampaknya pada peningkatan yang dihasilkan dari indikator komposit berkelanjutan sistem pertanian. Selanjutnya, penulis beserta rekan-rekan membuat flyers untuk Call for Papers. Hari ketiga, Rabu 26 Januari 2022, penulis melanjutkan pembuatan flyer Calls for Papers WJS 2022. Selanjutnya, saya beserta rekan-rekan mendengarkan podcast Bank Indonesia KPW Cirebon 2022. Podcast tersebut membahas mengenai Asia Cargo Airlines yang bergabung ke dalam Bandara Kertajati untuk memperluas potensi. Kemudian, Bandara Kertajati atau BIJB saat ini tidak berfokus pada trafik saja, melainkan juga berfokus pada hal lain. Bandara Kertajati akan membuat rest area dan shopping mall. Bandara Kertajati akan membedakan shopping mall yang mereka punya dengan shopping mall lainnya. Jika masyarakat ingin berbelanja, tidak perlu keluar bandara, melainkan masyarakat dapat berbelanja di mall yang sudah tersedia di bandara. Bandara Kertajati atau BIJB juga membangun hotel bintang 3 dan apartemen dengan kapasitas 600 kamar. Untuk hari keempat, saya merevisi data variabel pada survei Angkatan Kerja Nasional atau biasa disebut dengan Sakernas oleh BPS pada tahun 2019 berdasarkan Sakernas tahun 2020. Sakernas mengumpulkan data ketenagakerjaan seperti jumlah penduduk bekerja, pengangguran, dan indikator ketenagakerjaan lainnya. Penulis beserta rekan penulis mencari beberapa pertanyaan tahun 2019 yang sama pada survei tahun 2020. Ada banyak pertanyaan di tahun 2020 yang tidak ditanyakan pada tahun 2019 terkait pandemi COVID-19. Selanjutnya, penulis mempelajari lebih lanjut mengenai Sakernas. Pengumpulan data ketenagakerjaan melalui Sakernas mempunyai 3 tujuan utama. Ketiga tujuan tersebut adalah untuk mengetahui kesempatan kerja dan kaitannya dengan pendidikan, jumlah jam kerja, jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan, dan status pekerjaan. Next. Hari kelima, Jumat 28 Januari 2022. Penulis membaca laporan perekonomian Provinsi Jawa Barat. Banyak hal yang baru penulis ketahui setelah membaca laporan tersebut, seperti Jawa Barat berkontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 12,83%, tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta yang memiliki persentase sebesar 16,76% dan Jawa Timur sebesar 14,45%. Selanjutnya, Jawa Barat akan mengedepankan green economy yang berarti
penggunaan energi terbarukan untuk pertumbuhan berkelanjutan seperti tenaga matahari, tenaga angin, dan tenaga air. Green economy akan menggantikan black economy. Istilah black economy berarti penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Hari ke-6, Senin 31 Januari 2022, menyimak diseminasi hasil penelitian komoditas produk jenis usaha atau KPJU unggulan UMKM Jawa Barat. Selanjutnya, saya memasukkan data Istisar Overview of the World's Economic Outlook Projection oleh IMF. Hari ke-7, saya menganalisis upside risks dan downside risks ke dalam 3 kategori, yaitu General, Economic, dan Inflation dari Developed Countries dan Emerging Market pada World Economic Outlook 2022 oleh IMF. Penulis menganalisis faktor apa saja yang mendorong dan menghambat pertumbuhan ekonomi dari Developed Countries dan Emerging Market. Dapat saya simpulkan bahwa munculnya varian COVID-19 baru dapat memperpanjang pandemi dan menyebabkan gangguan ekonomi baru, dan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi tersebut ialah masyarakat dunia harus membantu semua negara untuk mencapai target vaksinasi dengan menggelar booster di semua negara tanpa terkecuali. Untuk hari ke-8, Kamis 3 Februari 2022, saya bergabung ke Divisi Manajemen Intern atau MI, kemudian penulis mendokumentasikan barang hibah dari Bank Indonesia KPW Jawa Barat kepada suatu yayasan. Penulis melihat bagaimana proses dokumentasi dan pencatatan dimulai dari nama barang dan kode barang, yang juga berisi tahun barang tersebut. Kemudian, penulis ikut berkunjung dan melakukan survei ke Rumah Istirahat Bank Indonesia dan Rumah Dinas Bank Indonesia, nomor 10, 19, dan 262. Hari terakhir, yaitu hari ke-9, Jumat 4 Februari 2022, penulis mengecek data Silinda, Provinsi Jawa Barat mengenai data harga diperbarui pada setiap pasar di kota atau kabupaten. Terdapat total 27 kabupaten atau kota dengan 7 kota yang dihitung inflasinya, yaitu Sukabumi, Depok, Bogor, Bekasi, Bandung, Cirebon, dan Tasik. Berikut permasalahan yang penulis temukan selama bekerja di divisi Kekda. Yang pertama, Bandara Kertajati atau BIJB yang mengalami zero passenger. Yang kedua, beberapa pertanyaan Sakernas di tahun 2020 mengalami beberapa perubahan. Dan yang terakhir, beberapa pasar di kabupaten atau kota yang belum melakukan pembaharuan harga di beberapa komoditas. Bab 5, kesimpulan dan saran. Penulis yang melaksanakan program praktek kerja di Bank Indonesia KPU Jawa Barat ditempatkan pada divisi Kekda. Salah satu fungsi dan tugas divisi Kekda adalah melakukan pengumpulan informasi ekonomi strategis serta asesmen ekonomi dan keuangan untuk mendukung perubahan rekomendasi kebijakan pada kantor pusat BI dan atau pemerintah daerah yang menghasilkan produk-produk berupa kajian ekonomi dan keuangan regional, biasa disingkat dengan KEKR, yang sekarang dinamakan Laporan Perekonomian Provinsi, Ringkasan Ekonomi Regional atau RER, dan Laporan Analisis Inflasi. Saran terhadap permasalahan yang tadi penulis jabarkan adalah yang pertama, Bandara Kertajati harus melakukan beberapa pembaharuan terkait sistem manajemen yang dianggap masih belum jelas, dan penulis berharap dengan terselesaikannya pembangunan jalanan tol Cipali dan tol Cisumdawu akan menarik minat masyarakat untuk melaksanakan penerbangan dari Bandara Kertajati atau BIJB tanpa terkendala akses yang lebih sulit. Serta masyarakat tidak perlu mengeluarkan ongkos yang berlebih untuk mengakses Bandara Kertajati. Yang kedua, beberapa pertanyaan yang diajukan BPS untuk Sakernas harus disamakan dari tahun ke tahun dengan menyesuaikan kode variabelnya, sehingga tidak perlu dilakukannya penyesuaian kode variabel dari tahun ke tahun. Yang terakhir, beberapa pasar di kabupaten atau kota di Jawa Barat harus melakukan pembaharuan harga di beberapa komoditas untuk mempermudah sistem informasi pengendalian inflasi di Jawa Barat. Saran untuk Bank Indonesia KPW Jawa Barat,
menyebarluaskan edukasi mengenai pentingnya pendaftaran vaksinasi yang penulis baca melalui website Kompas. Minat vaksinasi COVID di Jawa Barat turun karena menganggap pandemi telah mereda, padahal vaksinasi akan mendorong angka pertumbuhan COVID sehingga dapat membantu pemulihan ekonomi. Seperti yang penulis baca melalui World Economic Outlook 2022 oleh IMF, faktor pendorong pertumbuhan ekonomi tersebut ialah masyarakat dunia harus membantu semua negara mencapai target vaksin dengan menggelar booster di semua negara tanpa terkecuali, baik di developed countries maupun emerging market. Yang kedua, menyebarluaskan edukasi mengenai less cash society dengan menggunakan digital payment seperti QRIS di beberapa tempat, khususnya di pusat perbelanjaan dan restoran. Yang ketiga, memberikan materi kepada peserta praktek magang mengenai fungsi dan tugas dari divisi yang akan ditempatkan, sehingga peserta praktek magang memiliki gambaran lebih luas mengenai apa saja yang akan dilakukan atau dikerjakan selama berada di divisi tersebut. Masuk ke lampiran foto kegiatan. Di foto pertama, penulis mengikuti Jumat Sehat. Di foto kedua, penulis sedang mengerjakan tugas yang diberikan divisi Kekda. Di foto ketiga, penulis berfoto bersama dengan teman-teman magang lainnya. Di foto keempat, penulis foto dengan Deputi Direktur Bapak Taufik Saleh. Kemudian penulis juga berfoto bersama teman-teman di depan gedung Bank Indonesia Jawa Barat. Selanjutnya di foto yang keenam, penulis melihat proses dokumentasi dan hibah dari divisi manajemen intern. Di foto ketujuh, ini foto bersama supir yang bekerja di Bank Indonesia KPU Jawa Barat sesaat sebelum saya ikut manajemen intern untuk survei rumah istirahat. Ini ada foto saya berfoto di depan gedung BI, dan di foto yang terakhir, foto di mana saya mengunjungi rumah peristirahatan Bank Indonesia. Ini merupakan video kegiatan pada saat penulis ikut survei ke rumah peristirahatan Bank Indonesia bersama divisi manajemen intern. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak maaf, Bapak masih di mute, Pak. Ya, terima kasih Mbak Safa. Saya tidak begitu banyak nanya karena sudah banyak yang saya dapatkan ke bimbingan kemarin ya. Cuma nanti foto-foto dikasih penjelasan aja di bawah fotonya itu ya. Biar nanti teman-teman juga yang di kelas bisa tahu ya. Baik, Pak. Dan juga presentasi jangan dibaca lama, waktunya ini 25 menit. Ya, oke, berikutnya terima kasih banyak di Safa ya. Berikutnya silakan siapa lagi, si Sylvia. Silakan Sylvia. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Jangan dibaca bercepat ya, 15 menit ya. Iya, Pak. Siap. Ya. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Bagus, yang tadi itu bagus, ini juga bagus. Apakah videonya PT-nya sudah terlihat, Pak? Sudah. Baik, Pak. Izin mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pasparta dan selamat pagi teman-teman semua. Saya Sylvia Novita dari Akuntansi 2019 akan melaporkan laporan invitasi Bank Indonesia untuk KPW Bank Indonesia Jawa Barat, kegiatan proses hibah barang inventaris dan non-inventaris pada KPW Bank Indonesia Jawa Barat. Latar belakangnya, kegiatan invitasi ini adanya persaingan yang semakin ketat di pasar tenaga kerja, khususnya di industri perbankan, saat ini yang mendorong pekerjaan itu harus untuk cepat tanggap terhadap perubahan. Salah satunya itu mungkin didorong dari adanya sumber daya manusia yang berkompeten. Kalau di Zoom aja. Di Zoom. Nggak bisa, Pak. Udah full. Sini nggak full sini kelihatan.
Belum full. Coba kepencet yang itunya. Pencet Coba yang apa yang tanda gelas di bawah sebelah kanan, bawah kanan. sebentar ya Pak, coba stop dulu ya Pak. Oke. Udah di full kan, full screen. Di saya sudah full screen Pak. Oh, sini nggak muncul full screen. Itu terus. Ya nggak apa-apa tadi aja nggak apa. Kamu full screen aja kan aja. Ya. Baik Pak. Ya. Latar belakangnya yang menjadi mengapa visitasi ini dilaksanakan, melihat persaingan dunia kerja yang semakin ketat, khususnya di industri perbankan, mendorong dunia pekerjaan ini harus untuk cepat tanggap terhadap perubahan. Salah satu faktor yang membuat industri perbankan menjadi cepat tanggap adalah kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, Indonesia Banking School melakukan kegiatan untuk program praktik kerja mahasiswa untuk visitasi Bank Indonesia, di mana harapannya di sini mahasiswa dapat mengetahui tentang kebank sentralan yang ada di Bank Indonesia. Tujuan dari kegiatan praktik kerja ini yang pertama, mengimplementasikan secara langsung teori yang dipelajari di kelas dengan praktek di lapangan yang sesungguhnya. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk menambah pengalaman bekerja dan mengembangkan soft skill. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan mengenai aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang keempat, melakukan link and match antara kurikulum dengan dunia pendidikan. Pak, slide-nya nggak keganti ya, Pak? Buka lagi itu. Pak, atau coba yang lain dulu deh, Pak. Nanti saya coba lagi, Pak. Oke. Makasih ya, Pak. Oke. Berikutnya coba apa yang ini sebentar. Itu saudara Maita, silakan Maita. Baik Pak, saya izin share screen ya Pak. Iya. Apakah sudah terlihat? Udah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maita Trilestari, akuntansi 2019 dengan NIM 2019-12-11050. Izin untuk memaparkan materi laporan praktik kerja yang berjudul Pembelajaran Fungsi-fungsi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara online pada tanggal 25 Januari sampai dengan 4 Februari tahun 2022. Selanjutnya, di bab 1 ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, yaitu latar belakangnya. Praktik kerja ini merupakan implementasi dari kurikulum belajar Kampus Merdeka atau MBKM, SIE Indonesia Banking School, juga memiliki program praktik kerja di Bank Indonesia yang sifatnya wajib oleh mahasiswa,
yang ditempatkan di wilayah-wilayah KPW dalam negeri selama 2 minggu dengan syarat yang sudah ditentukan. Namun, dikarenakan adanya pandemi COVID-19, KPW Bank Indonesia Provinsi Yogyakarta memutuskan untuk melakukan program kerja ini secara online via Zoom Meeting. Dengan adanya kegiatan ini, maka mahasiswa dilatih untuk mempunyai attitude yang baik selama kegiatan praktik kerja, serta mendapatkan knowledge lain selain yang didapatkan di bangku kuliah, dan juga meningkatkan kemampuan skill karena mereka itu dilatih di dalam dunia kerja. Untuk tujuan praktik kerjanya, yaitu ada 7, sesuai dengan buku panduan. Yang pertama yaitu melakukan link and match kurikulum di dunia nyata, sehingga mahasiswa memperoleh jaringan di dunia kerja. Yang kedua, memperkenalkan kepada mahasiswa mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, memperoleh pengetahuan dan keterampilan tambahan yang berguna sebagai bekal masuk di dalam dunia kerja. Yang keempat, melatih sikap dan mental yang berguna dalam rangka mengembangkan skill dan attitude yang lebih baik. Yang kelima, yaitu memperoleh pengetahuan bagaimana proses di dalam dunia kerja dan menganalisis kegiatan praktik kerja. Yang keenam, memahami dan juga memperoleh gambaran tentang peran dan juga kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu mahasiswa diharapkan dapat lebih aktif dan lebih berpikir secara kritis. Selanjutnya, masuk ke bab 2 mengenai landasan teori. Yang pertama yaitu definisi Bank Indonesia menurut Peri Warjio tahun 2004, yaitu Bank Sentral Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang merupakan lembaga negara independen, bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak lainnya, kecuali yang disebutkan di dalam undang-undang. Sedangkan untuk sejarah Bank Indonesia sendiri, yaitu 1826, DJB didirikan oleh Hindia Belanda untuk mencetak dan mengedarkan uang. 1953, Bank Indonesia didirikan menggantikan DJB sebagai bank sentral. 1968, Undang-Undang Bank Sentral ini diterbitkan untuk mengatur kedudukan maupun tugas Bank Indonesia. Tahun 1999 ditetapkan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bersifat independen yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, dan tahun 2011 yaitu fungsi pengaturan maupun fungsi pengawasan perbankan dipindahkan dari Bank Indonesia ke OJK. Untuk visi dan misi Bank Indonesia, yaitu visinya menjadikan bank sentral digital terdepan dengan berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional yang terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia yang maju. Sedangkan misi Bank Indonesia yaitu yang pertama mencapai serta memelihara kestabilan nilai rupiah, yang kedua turut menjaga stabilitas sistem keuangan, yang ketiga turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital, yang keempat yaitu turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kelima turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan. Yang keenam turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Yang ketujuh yaitu mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan maupun kelembagaannya. Berikut ini adalah struktur organisasi Bank Indonesia. Dan selanjutnya ada tujuan dan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia juga memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 2 aspek, yaitu kestabilan terhadap mata uang dan terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang di negara lain. Berikut ini ada 3 pilar utama. Selanjutnya ada status dan kedudukan Bank Indonesia, yaitu bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya, dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang memiliki status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata yang ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 mengenai gambaran umum tempat praktik kerja. Berikut ini adalah sejarah KPW Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 1 April tahun 1879, KPW Bank Indonesia Yogyakarta ini dibuka sebagai kantor cabang DJB ke-8 atas tanah hak milik sendiri. Tanggal 19 Maret tahun 1942, kegiatan operasional DJB ini sempat berhenti karena adanya berkuasanya tentara pendudukan Jepang yang langsung oleh proses likuidasi bank-bank milik Belanda, Inggris maupun Cina. Tanggal 22 Maret 1950 ini Bank Indonesia Yogyakarta itu mulai beroperasi lagi. Tanggal 1 Juli 1953 DJB ini berubah menjadi Bank Indonesia.
tanggal 4 Februari tahun 1993, kantor bank diperluas, adanya gedung baru dan gedung lama, seperti yang ada di gambar, dan 1 Agustus 1996 berubah menjadi Bank Indonesia Yogyakarta. Berikut ini adalah gedung Bank Indonesia yang lama ada di sebelah kiri, dan Bank Indonesia Yogyakarta yang baru ada di sebelah kanan. Selanjutnya, yaitu fungsi KPW Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai perumusan kebijakan ekonomi daerah, implementasi kebijakan ekonomi daerah, implementasi kebijakan SP, PUR, dan MI di daerah, serta implementasi pengawasan sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah di daerah, maupun implementasi PUR di daerah. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu adanya kegiatan operasional di KPW Bank Indonesia Provinsi Yogyakarta, yaitu KPW Bank Indonesia ini dipimpin oleh Bapak Budiarto Setiawan selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta yang beralamat di Jalan Panembahan Senopati nomor 4 sampai 6 Prawiro Dirjan Kecamatan Gondomanan di Yogyakarta dengan kode pos 55121, dan KPW Bank Indonesia ini Yogyakarta membagi fokus kerjanya ke dalam beberapa bidang seperti bidang advisory, pengembangan ekonomi, bidang SP, PUR, layanan maupun bidang administrasi. Selanjutnya, ini adalah struktur organisasi KPW Bank Indonesia Yogyakarta. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu sebelumnya saya akan menceritakan terlebih dahulu sebelum masuki hari pertama, yaitu berdasarkan keputusan di Jakarta, pihak SIEBS bersama dengan BI memutuskan adanya praktik kerja mahasiswa secara offline di beberapa wilayah KPW BI di dalam negeri. Saya mendapatkan kesempatan untuk praktik kerja di KPWBI Provinsi DI Yogyakarta pada batch 1 yang berjumlah 10 mahasiswa. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, wajib melakukan isolasi mandiri setelah sampai di sana sebelum melaksanakan praktik kerja. Maka saya berangkat di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 menggunakan jasa transportasi kereta api. Tetapi karena beberapa teman masih ada yang baru nyampai tanggal 22 Januari, maka artinya mereka harus melakukan isolasi mandiri sampai hari Senin, tanggal 24 Januari, sehingga KPW Bank Indonesia Yogyakarta ini memutuskan untuk memulai praktik kerjanya di hari Selasanya, tanggal 25 Januari, dan sudah menjadwalkan untuk melaksanakan swab antigen di lab Paramita terlebih dahulu sebelum melaksanakan praktik kerja. Tetapi ternyata pada Senin malam, penulis mendapatkan kabar bahwa salah satu teman terpapar COVID-19, sehingga diputuskan oleh KPW Bank Indonesia Yogyakarta untuk membatalkan jadwal swab dan melaksanakan praktik kerja full secara online via Zoom meeting yang dilakukan setiap hari kerja mulai dari jam 10 sampai dengan selesai. Karena saya dan teman-teman masih berada di Yogyakarta, maka praktik kerja secara online ini dilaksanakan di tempat kos. Berikut ini adalah materi-materi pembelajarannya. Untuk hari pertama, yaitu kegiatan praktik kerja. Hari pertama via Zoom meeting hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, dimulai jam 10 sampai dengan jam 11. Materinya mengenai kebank sentralan. Pertemuan ini membahas mengenai... Ini laporan 4-nya kok per hari sih, per kegiatan harusnya. Iya Pak, soalnya ini online Pak. Apa? Yang online yang Jogja. Iya Pak, makanya per hari ya Pak. Iya. Baik, saya lanjutkan ya Pak. Pada pertemuan ini membahas mengenai pengetahuan umum tentang kebank sentralan, dari pengertian Bank Sentral, tujuan tunggal Bank Indonesia, area utama Bank Indonesia, hubungan antara Bank Indonesia dengan pemerintah maupun dengan lembaga internasional. Untuk hari keduanya, yaitu masih secara online, hari Rabu tanggal 26 Januari, yang dimulai jam 10 sampai jam 11.30. Materinya mengenai pengawasan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran di era digital oleh Ibu Ratih dan Ibu Ratih dan Ibu Elwiwati. Pada pertemuan ini membahas mengenai kebijakan Bank Indonesia dalam arahan SPBI dengan mengeluarkan blueprint sistem pembayaran Indonesia tahun 2025 yang menjadikan navigasi sistem pembayaran nasional di era digital untuk diintegrasikan ekonomi dan keuangan digital nasional dengan tujuan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dan yang menjangkau masyarakat unbanked. Selanjutnya, adapun sebaran transfer dana bukan bank dan KUPFA BB di Yogyakarta per 31 Oktober 2021, yaitu ada 13 yang berizin, yaitu 4 di Sleman dan 9 di Yogyakarta, dan ada yang 4 yang tidak berizin,
yaitu 1 di Sleman dan 3 di Yogyakarta, serta adanya aplikasi SIAP, yaitu Sistem Informasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan, yaitu sistem integrasi yang mampu mengidentifikasi, menyimpan, melaporkan profil, dan data transaksi nasabah. Selanjutnya, masuk ke hari ketiga, yaitu Kamis 27 Januari, dimulai jam 10 sampai jam 12, materinya mengenai pengembangan UMKM di Yogyakarta oleh Bapak Mahmudi. Pertemuan ini membahas pengembangan UMKM, maka diperlukannya adanya sinergi Bank Indonesia dengan kementerian dalam bentuk nota kesepahaman. Dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal di Yogyakarta, seperti di Sleman itu ada komoditas unggulannya seperti salak, cabai maupun beras, di Gunung Kidul yaitu mete, coklat maupun ubi kayu, dan lain-lain. Serta Bank Indonesia juga melakukan pendampingan onboarding dengan membuat literasi pembuatan media digital, sertifikasi halal, business matching, dan lain-lain. Dan sebelum pandemi itu, Bank Indonesia berkoordinasi untuk melaksanakan pameran-pameran dengan UMKM, sedangkan di masa sekarang online ini dilakukan adanya virtual tour. Fasilitas pemasaran yang diberikan di Bank Indonesia yaitu adanya pasar lelang yang ada sebanyak 6.400 anggota petani yang bergantung pada PPHPM dengan 12 titik kumpul di Yogyakarta. Dan ada juga web digitalnya yaitu di finance.id. Dan ada 20 pesantren yang sudah difasilitasi oleh BI seperti toko santri untuk secara mandiri dan juga mampu menurunkan biaya operasional pesantren sendiri. Dan adanya program Jogja Berwakaf untuk memberantas kemiskinan. Di tahun 2019 kemarin terdapat lelang sebesar 1,5 miliar, sedangkan tahun 2020 kemarin sebesar 4,6 miliar, yang masing-masing di kegiatan produktif sosialnya itu ada beasiswa, wakaf sumur, peternakan, dan lain-lain. Untuk hari keempatnya, hari Jumat tanggal 28 Januari, dimulai jam 10 sampai dengan jam 11, materinya mengenai fungsi data statistik dan ekonomi keuangan tim implementasi Kekda oleh Bapak Maruji Rahayu. Pada pertemuan ini membahas mengenai produk yang dihasilkan oleh FDSEK, yaitu ada 2 produk, yaitu produk statistik maupun produk survei. Produk statistik ini yaitu ada yang bersifat secara bulanan, yaitu seperti sistem statistik ekonomi keuangan daerah atau SEKDA, dan secara insidental itu berupa data olahan moneter, stabilitas sistem keuangan, SP, dan PUR. Sedangkan untuk produk surveinya, yaitu ada survei harian, mingguan, bulanan, maupun survei triwulan. Selanjutnya, untuk kegiatan praktik kerja hari kelima, hari Senin tanggal 31 Januari 2022 yang dimulai jam 10 sampai jam 11.30, materinya mengenai sistem pembayaran Indonesia oleh Bapak Septidani Jaya. Pada pertemuan ini membahas mengenai sistem pembayaran di Yogyakarta dengan menggunakan kris yang tanpa adanya kontak fisik dengan memenuhi protokol jaga jarak, dan pelanggan cukup menggunakan ponselnya di kasir untuk memantau transaksi dari aplikasi. Kris juga tanpa tatap muka, dengan mudah mendistribusikan via aplikasi dan konsumen dengan mudah melakukan scan langsung kepada file kris yang diterima. Selanjutnya, melaporkan perkembangan jumlah penjual maupun pengguna kris di Yogyakarta, dan adanya upaya implementasi kris di Yogyakarta seperti sosialisasi dan implementasi kris, program siap kris di Pasar Karangan, program KIS Gumaton, program Smart Traditional Market, program 1000 kris di masjid. Yang tercatat ada 310 UMKM di alun-alun Kidul, 50 UMKM di alun-alun utara menggunakan kris. Selanjutnya, di hari ke-7, yaitu masih hari Kamis 3 Februari tahun 2022, dimulai jam 10 sampai jam 11. Materi yang disampaikan adalah organisasi tim manajemen internet. Di pertemuan ini membahas dengan mekanisme yang dikerjakan oleh tim MI ini, mulai dari kepala perwakilan yang memberikan arahan, yang dilanjutkan kepada Kepala Deputi Perwakilan, Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, PUR, dan MI yang menugaskan terkait dengan fungsi SDM, logistik, anggaran, sekretariat, protokol, maupun fungsi pengamanan. Untuk hari terakhir, yaitu hari ke-8, hari Jumat tanggal 4 Februari 2022, yang dimulai jam 10 sampai jam 11.30, materinya mengenai kebijakan pengelolaan uang rupiah di Yogyakarta oleh Bapak Sukoco dan Bapak Heru.
Pertemuan ini membahas tentang tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam PUR yang diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 mengenai mata uang. Selanjutnya, menjelaskan mengenai program strategis meliputi memperkuat kebijakan sistem PUR, infrastruktur pasar keuangan untuk mempercepat elektronifikasi ekonomi keuangan digital, serta tersedianya uang layak edar di negara Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh, indikator PUR seperti adanya uang yang beredar atau UYD, outflow maupun inflow dalam beberapa tahun terakhir tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pengelolaan uang ini bisa berupa perencanaan, percetakan, pengeluaran, pengedaran, penyambutan, dan pentarikan, serta pemusnahan. Sedangkan tujuan dari penerapan unsur pengamanan pada uang rupiah ini memudahkan pengguna mengidentifikasi keaslian uang, mempersulit adanya pemalsuan, mempercepat proses transaksi, dan mencegah adanya penolakan uang rupiah. Dan di uang rupiah ini dilindungi oleh 3 tingkat unsur keamanan, yaitu baik dari level 1, 2, maupun level 3. Selanjutnya, masuk ke bab 5 mengenai kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, selama praktik kerja secara online via Zoom selama 8 hari, penulis mendapatkan banyak wawasan serta pengetahuan baru yang berguna di masa yang akan mendatang. Baik yang sudah dibicarakan oleh pembicara yang merupakan karyawan Bank Indonesia Yogyakarta, mulai dari ke Bank Sentralan, pengawasan PJSP, pengembangan UMKM, FDESK, tim implementasi Kekda, pengembangan sistem pembayaran di Yogyakarta, perumusan Kekda, organisasi tim MI, dan juga PUR. Selama terlaksananya praktik kerja ini tidak luput dari adanya kendala sinyal yang tidak stabil yang mengakibatkan suara menjadi terputus-putus, hingga keluar dari Zoom secara mendadak. Pembicara yang menjelaskan terlalu cepat sehingga adanya beberapa informasi yang tertinggal dikarenakan durasi acara yang sangat sedikit. Dan tidak bisa melihat alat-alat operasional yang digunakan oleh Bank Indonesia Yogyakarta itu sendiri. Sedangkan untuk sarannya, yaitu setelah melakukan praktik di Bank Indonesia Yogyakarta secara online via Zoom selama 8 hari, saran untuk KPW Bank Indonesia Yogyakarta yang dapat penulis berikan untuk kedepannya membangun serta memperbaiki hubungan kerjasama yang lebih baik, yaitu perlu ditingkatkan lebih persiapan mengenai teknis praktik kerja secara online maupun offline, jaringan internet yang lebih stabil jika praktik kerja dilakukan secara online, materi-materinya bisa dapat disampaikan dengan menampilkan video-video pembelajaran terkait materi dan juga dapat diiringi games di akhir kegiatan agar tidak merasa bosan. Dan durasi sesi pemaparan maupun sesi tanya-jawab ini lebih lama lagi agar mahasiswa atau mahasiswi ini memperoleh pengetahuan lebih mendalam tentang materi tersebut. Selanjutnya, berikut ini adalah dokumentasinya secara online. Ada tentang pemaparan materi dan foto-foto terkait di praktik online kemarin. Ini masih dokumentasi foto-fotonya. Dan selanjutnya ada video singkat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maita, saya mau nanya sedikit aja. Nanti Ya, kamu foto-foto kamu itu ya, kamu ada keterangannya, tulis. Iya, siap, Pak. Kamu kemarin kan tadinya mau offline, atau jadi online. Ya. Gimana perasaan hatimu? Pertama sedih sih Pak, kecewa karena kan udah ngeluarin cukup biaya dan tenaga juga, udah nyampe sana juga, terus udah benar-benar udah sampai sana, ternyata tiba-tiba dikabarin kalau misalnya salah satu dari teman itu terkena dan juga bawa-bawa kami yang beda kos, itu masa sedih sih Pak, karena di sana pertama-tamanya itu ada pertengkaran Pak antara satu dengan dua pihak tersebut Pak. Iya. Jadi katanya saya curhat sedikit Pak, katanya yang terkena itu bilang kalau merasa diasingkan oleh teman-teman lainnya. Sedangkan kami teman-teman lainnya di sini tuh pengen membantu Pak. Tapi ternyata respon dari yang terkena ini ternyata beda. Jadi merasa sedih sih Pak. Terus dan ternyata diputuskan untuk online. Setelah seminggu kami udah di sana, merasa cukup kecewa, tapi ternyata alhamdulillah juga ada banyak hikmahnya, bisa lebih banyak jalan-jalan. Iya. Iya Pak, jadi seperti itu Pak. Dan di sana ternyata cuma seminggu Pak. Setelah seminggunya lagi saya menjalankannya di rumah Pak. Iya.
seperti itu, Pak. Oke, mudah-mudahan pengalaman hidup kamu yang berkesan nanti ya. Yang kamu ingat sepanjang masa. Jadi kalau kamu kangen, lihat aja YouTube saya nanti ya. Ya. Iya, Pak, siap. Oke, makasih Maita Terima atas kasih kembali, Pak. presentasinya. Mohon maaf ya, kondisi itu tidak bisa kita perkirakan sebelumnya dan tidak kita sengajakan juga. Mungkin ini sudah takdir ya, nggak apa-apa. Ini kamu sudah merasakan apa semuanya itu ya. Maaf ya. Oke, berikutnya, makasih banyak Maita ya. Iya, Pak, terima Ya. kasih kembali, Pak. Oke, berikutnya silakan Rosa. Baik, Pak. Pak, tapi saya dulu apa Sylvia lanjutin yang tadi, Pak? Oh, Sylvia memang udah ada, udah bisa. Nggak apa-apa Pak kalau Gimana, dijadi terakhir, Sylvia? biar yang lain aja dulu Pak. Sylvia juga apa? Sylvia apa? Rosa aja Rosa ya, nggak apa Rosa. Oh iya, Rosa jadi boleh deh, Pak. Saya ya, Pak. Izin Iya. share screen ya, Pak. Ya. Oke, silakan Rosa, masih mute Rosa. Iya, baik, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Asosiat Profesor Dr. Sparta, SEAK MACA, dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan saya Rosa Virginia dari Aprili dengan NIM 2019-12-11026 yang merupakan mahasiswi jurusan akuntansi STY Indonesia Banking School. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan hasil laporan praktik kerja dengan judul kegiatan pengarsipan pada unit pelaksanaan pengembangan UMKM di Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Solo. Metode penyusunan laporan ini adalah berdasarkan pada observasi lapangan yang telah saya jalankan selama 10 hari kerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo dan adanya referensi dari berbagai literatur sebelumnya. Yang pertama, untuk di bab 1 akan membahas latar belakang. Untuk latar belakangnya, memasuki era globalisasi dan masyarakat ekonomi ASEAN, ini menjadikan adanya kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana hal ini berdampak pada persaingan dunia kerja yang menjadi semakin kompetitif. Maka hanya orang-orang yang mempunyai kompetensi, kemauan yang kuat, dan memiliki pengetahuan yang mampu bersaing pada kondisi ini. Nah, untuk melihat kondisi tersebut, maka STY Indonesia Banking School memberikan kesempatan dan fasilitas kepada mahasiswa-mahasiswi STY Indonesia Banking School dengan mengadakan praktik kerja lapangan atau invitasi Bank Indonesia. Yang diharapkan dengan adanya program ini, mahasiswi STY Indonesia Banking School dapat memiliki hard skill dan soft skill sehingga dapat bersaing di dunia pekerjaan yang semakin kompetitif. Lalu untuk tujuan praktik kerjanya, tujuan praktik kerja itu sendiri diadakan untuk yang pertama itu melakukan link and match kurikulum dengan dunia nyata sehingga mahasiswa dapat memperoleh jaringan dengan dunia kerja. Lalu mengenalkan kepada mahasiswa mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selain itu memberikan keterampilan tambahan yang berguna untuk kerja di masa depan. Setelah itu adalah menjalin kerjasama yang baik antara pihak Bank Indonesia dengan STY Indonesia Banking School, sekaligus mempererat hubungan yang sudah terjalin sebelumnya. Dan yang terakhir, ini dapat melatih sikap mental yang berguna dalam rangka pengembangan attitude yang lebih baik. Next. Selanjutnya ada sistematika pelaporan. Pada pelaporan ini
terdapat 3 bagian. Yang pertama itu bagian awal. Bagian awal laporan praktik kerja ini adalah bagian yang terdiri dari yang pertama itu ada halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran. Untuk bagian isi ini terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, serta bab 5. Dan di bagian akhir nanti di laporan ini tuh ada daftar pustaka dan lampiran yang berupa foto dan lampiran magang. Selanjutnya masuk ke dalam bab 2 terkait landasan teori. Dalam bab 2 ini saya mengambil teori dengan memasukkan penjelasan terkait Bank Sentral dan Bank Indonesia serta memasuki teori pengarsipan dan bagaimana sistem pengarsipan yang berlaku di Bank Indonesia. Isinya itu antara lain yang pertama adanya pengertian bank sentral.